Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Murnianti dengan NIM 2107112735. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari use case diagram yang telah saya buat, yaitu mengenai aplikasi LinkedIn. Nah, sebelumnya, yang terhormat Bapak Irsan Taufik Ali selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pengembangan perangkat lunak. Baiklah, pengerjaan use case diagram ini saya tujukan untuk melengkapi untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah terkait. Nah, baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan use case diagram yang telah saya buat, yaitu tentang aplikasi LinkedIn. Nah, pada use case diagram ini bisa dilihat ada dua orang aktor. Nah, di sebelah kiri aktor ini sebagai user, dan di sebelah kanan yaitu LinkedIn atau sistem dari LinkedIn. Nah, bisa dilihat bahwa user ini memiliki 7 use case utama. Nah, di sini ada 7. Yang pertama yaitu sign up, ada login, add connection, messaging, job posting, profil, serta posting status. Nah, pada use case yang pertama yaitu sign up, di sini sistem meminta user untuk mendaftarkan dirinya dengan membuat sebuah akun. Nah, selanjutnya, ketika kita udah buat akun di aplikasi LinkedIn, maka user akan ada di sini use case yang kedua yaitu login. Pada login ini, tentunya user diminta untuk menginput username beserta password yang udah terdaftar pada aplikasi. Nah, tadi kan udah daftar nih di sign up. Kita masukkan username serta password yang tadi udah kita daftarkan pada proses atau pada use case sign up. Nah, pada login ini terdapat dua relasi. Yang pertama ada relasi include user validation. Ketika username serta password yang udah diinput tadi oleh user itu benar, maka sistem akan memvalidasi bahwa username serta passwordnya itu benar gitu, udah valid. Sementara di sini ada satu lagi relasi, yaitu relasi extend login error. Ketika inputan dari username maupun passwordnya itu ada yang salah, nggak sesuai dengan yang udah terdaftar, nggak sesuai dengan yang udah dibuat pada proses atau use case sign up, maka sistem dari LinkedIn ini akan memunculkan yang namanya login error. Selanjutnya, ada use case ketiga yaitu use case add connection. Pada add connection ini, user dapat menambah sambungan atau koneksi dengan orang lain sesama pengguna LinkedIn yang tentunya punya tujuan serta arah yang sama. Nah, user bisa menambah koneksi dengan hal-hal yang dia inginkan, seperti mencari pekerjaan, pelatihan, pengalaman. Nah, tentunya seputar karir atau pekerjaan. Selanjutnya, ada use case messaging. Nah, di use case messaging ini, user dapat berkirim pesan dengan sesama user secara pribadi. Selanjutnya ada use case job posting. Nah, pada use case job posting ini, user akan melampirkan serta mengunggah pekerjaan apa sih yang saat ini si user jalani, atau pekerjaan apa yang pernah si user ini pernah bekerja di bidang apa gitu. Nah, di sini di job posting ini ada dua relasi. Yang pertama, extend untuk apply for job, atau bisa kita artikan sebagai melamar pekerjaan. Nah, jadi di job posting ini, misalnya nih, contoh, kita ada melihat sebuah postingan mengenai lowongan kerja. Nah, dari lowongan kerja tersebut tentunya kita bisa, misalnya cocok nih dengan pekerjaan yang ingin kita cari, atau skill yang sekarang kita kuasai untuk melamar pekerjaan ini. Nah, kita bisa ngelamar di lowongan kerja yang tersedia tersebut. Nah, selanjutnya job posting ini punya relasi extend contact requirement. Nah, selain kita bisa ngelamar pekerjaan, kita juga sebagai penyedia lowongan kerja bisa memposting lowongan pekerjaan, sehingga kita bakal bisa mencari karyawan ataupun orang-orang yang
sesuai dengan prasyarat atau sesuai dengan apa yang kita cari, karyawan yang sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, di sini kita akan menyertakan kontak sehingga pekerja atau orang-orang yang ingin melamar pekerjaan itu bisa menghubungi. Nah, selanjutnya ada use case profil. Nah, pada use case ini, user diminta untuk melengkapi profil terkait dengan data diri user sendiri. Nah, pada use case ini terdapat satu relasi, yaitu relasi include profile update. Nah, pada profil update ini, kita baru bisa mengupdate atau memperbaharui profil kita jika sebelumnya kita udah melengkapi prasyarat profil yang digunakan untuk bisa memakai aplikasi LinkedIn. Nah, biasanya kalau dalam aplikasi itu, syarat dari profil utamanya itu kita harus menyertakan email contohnya, atau kita harus udah buat nama gitu. Nah, setelah kita udah ngelengkapi syarat-syarat profil utama dari apa yang diminta dari sistem LinkedIn ini, maka kita baru bisa mengupdate profil lainnya seperti mungkin pengalaman pekerjaan, kurikulum vintage gitu, atau kita juga bisa sharing-sharing idea gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada use case posting status. Pada use case ini, user dapat memposting statusnya. Nah, di sini ada relasi extend yaitu writing an article, sharing foto, idea. Nah, jadi di sini si user ini bisa tulis sebuah artikel, berbagi foto gitu, atau berbagi ide-ide yang mungkin sesuai dengan pekerjaannya saat ini. Nah, tentunya hal-hal ini bisa bermanfaat bagi sang user atau mungkin orang-orang yang membutuhkannya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai use case dari LinkedIn. Nah, di sini ada saya gambarkan warnanya. Untuk use case di sini saya pakai warna krem. Sementara untuk relationship-nya saya pakai warna hijau. Nah, di sini kan nampak nih relasi extend sama include-nya warna hijau, serta aktornya di sini saya pakai warna merah bata. Baik, selanjutnya di sini ada activity diagram. Nah, tadi saya udah membuat use case diagram dari sistem dari aplikasi LinkedIn. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkannya pada activity diagram dengan subjek yang sama, yaitu aplikasi LinkedIn tadi. Nah, activity diagram ini lebih menjelaskan tentang arah atau alur penggunaan dari use case diagram yang sebelumnya udah saya buat. Nah, pertama kita mulai, terus kita masuk ke menekan tombol icon LinkedIn. Nah, kalau misalnya kita mau masuk ke sebuah aplikasi, pastinya ya kita tekan icon dari aplikasi tersebut buat masuk. Nah, setelah kita masuk, maka aplikasi LinkedIn ini akan menampilkan menu login. Di sini user diminta untuk mengisi username serta password yang udah terdaftar di aplikasi LinkedIn. Nah, ketika user udah ngisi username sama passwordnya, maka sistem akan memverifikasi password serta username tersebut. Jika inputan dari user itu invalid, maka sistem akan menampilkan login error dan akan mengembalikan ke menu halaman login lagi. Nah, sementara jika inputan dari user itu valid, maka sistem akan menampilkan halaman untuk melengkapi profil. Selanjutnya, setelah kita udah halaman untuk melengkapi profil yang udah muncul, di sini user diminta untuk mengisi profil atau info-info pribadi umum seperti isi negara asal, kota asal, nama, asal sekolah, gelar, spesialisasi, dan jenis pekerjaan yang dicari. Setelah kita udah ngisi hal tersebut, kita akan diarahkan atau user akan diarahkan untuk mengkonfirmasi ke alamat email yang udah terdaftar, yang digunakan untuk mendaftar di aplikasi LinkedIn ini. Nah, selanjutnya
sistem dari LinkedIn ini akan mengirimkan sebuah kode yang akan masuk ke email yang udah terdaftar sesuai dengan di aplikasi LinkedIn tadi yang kita pakai untuk mendaftar di aplikasi LinkedIn tadi. Nah, kode ini akan kita masukkan di halaman aplikasi LinkedIn agar mengkonfirmasi bahwa alamat dari email user itu benar. Setelah kode tersebut udah terverifikasi, maka akan menampilkan halaman utama atau beranda dari LinkedIn. Nah, setelah itu kita bisa menekan menu profil untuk melengkapi profil kita terlebih dahulu. Nah, pada menu profil ini tentunya kita bisa melengkapi profil apa saja sih yang harusnya kita isi, mulai dari foto profil, atau kita mau nambahin moto, atau mungkin kita juga mau nambahin kurikulum vitae, pengalaman kerja dan lain-lain. Nah, di sini setiap updatean profil itu akan menampilkan hasil progres. Nah, di sini juga menambahkan moto, menampilkan hasil progres. Maka hal tersebut berakhir dan selesai. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai use case diagram tentang LinkedIn serta activity diagram dari LinkedIn. Mungkin dari saya masih terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.